kami hormati pengawas pendamping, pengawas pembina untuk SMK Negeri 3 Sejunjung, Bu Sio. Kemudian yang kami hormati narasumber kegiatan kita pada hari ini, Bapak Edo yang tidak asing lagi, yang mungkin sudah melanglang buana juga. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 3 Sejunjung, Bapak Pundidi, beserta seluruh unsur pimpinan. Yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu hadir yang sengaja diagendakan kegiatan pada hari ini di Hotel Khas Ombilin ini. Memang kita tukar-tukar suasana ya Pak Kepala. Di intinya yang selama ini mungkin kita di lingkungan sekolah nggak ada salahnya mungkin kita laksanakan kegiatan ini di luar itu. Nah, ini mungkin di sini atau besoknya lagi mungkin di hotel. Saya ambil contoh seperti ini program. Misalkan ibu bapak kan tahu tuh konteks materi ibu bapak itu fokusnya dimensi penguatannya apa? Nggak usah atau tidak perlu 3 atau 4 atau ke 8, ambil aja 2. Konteks materi. Contoh, Bu Dewi apa materinya? Peluang kejadian. Di antara 8 dimensi ini apa yang memang dekat? Komunikasi dan penanganan kritis. Berarti itu aja. Berarti nanti di dalam promnya itu tuh ada kata-kata menguatkan dimensi penanganan kritis dan komunikasi. Tuh bagian yang dimensi profil. Kemudian juga nanti bunyikan yang di dalam perangkat itu ada prinsip pembelajaran yang kesadaran, bermakna dan menggembirakan. Ada bahasa itu di dalam prom. Tergantung ibu bapak bagaimana menyusun kalimatnya. Kemudian di dalam prom itu juga mengandung pengalaman belajar yang 3 ini. Memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Kemudian juga akan mengandung kerangka pembelajaran yang 4 ini. Kalau ibu bapak nanti sudah tahu konteks materinya, kemitraan pembelajarannya dengan siapa, contoh kalau kami TKJ mungkin dalam satu konteks materi USP itu kemitraan pembelajaran kami dengan PT Telkom misalkan, kan kita boleh buat kan itu usulkan itu. Kemudian praktis pedagogis ini kan metode pembelajaran. Mulai bahasanya ganti saja dengan model pembelajaran project based learning misalkan. Kemudian lingkungan pembelajarannya dan pemanfaatan digital. Atau boleh saja nanti tambahkan unsur 4 ini, sehingga unsur 4 ini ada isinya nanti. Jadi inilah yang 8, 3, 3, 4. Kalau nanti untuk kebencanaan boleh baru tambahkan. Sesuaikan konteks NPP-nya dengan NPP kebencanaan. Atau mau lebih lagi kebencanaan apa yang memang dikhawatirkan di sekolah kita. Kalau di sini juga apa kira-kira? Kebakaran mungkin ya? Keringan ya? Kebakaran itu keringan. Kalau longsor mungkin enggak ya? Jarang ya? Tidak semua. Tapi kalau sebelum itu longsor. Jadi kalau sudah hari hujan lebat, maka tidak hanya BPBD yang standby, PLN itu standby. Oke, sudah Ibu Bapak? Sudah, silakan masukkan ke dalam prom. Ke dalam prom. Ini kita lihat. Nah, ini kita coba bahas satu-satu, boleh Ibu Bapak praktekkan. Unsur pembentuk prom itu ada beberapa. Nanti kita akan simpulkan. Yang pertama, sebagai instruksi. Inilah yang sebagai mesin pembuat jawaban. Ya nggak Bu? Yang paling sering prom kita kan seperti ini, memerintahkan dia saja kan. Tulis puisi tentang hujan, jelaskan teori relativitas. Tuliskan apa tadi Pak? Beberapa dampak dari penggunaan teknologi apa tadi Pak? Ya itu kan? Kenapa HP dilarang bagi anak di bawah umur? Nah, berarti kan sifatnya perintah. Kalau promnya sifatnya perintah, maka si AI juga mengeluarkan seperti mesin jawaban saja. Nah, kemudian ada yang berikutnya. Kita harus
memberikan konteks atau background atau latar belakang dari kita sebagai apa. Nah, contoh, informasi latar belakang ini untuk memandu si AI ini dalam memahami situasi. Jadi kita perkenalkan kita itu siapa. Contoh, sebagai guru biologi, jelaskan fotosintesis pada siswa SMP. Beda, jangan nanti ibu bapak seperti tas saja, instruksi. Jelaskan fotosintesis Apa yang dimaksud fotosintesis? Itu perintah kan? Ya. Ngambang. Akan berbeda hasilnya sebagai guru biologi, jelaskan fotosintesis pada siswa SMP. Ya, lebih spesifik dia. Spesifik. Dalam rangka kampanye lingkungan, buatkan slogan pendek. Ada. Coba, misalkan kita coba sekarang satu ini yang bagian ini. Sebagai ibu, misalkan khusus yang di apa? Ibu bapak yang ngajar misalkan bahasa Indonesia, tuliskan perintahnya satu ini misalkan, kemudian bikin ibu bapak sebagai apa? Saya sebagai guru bahasa Indonesia kelas 10 di SMK. Tolong berikan materi tentang ini. Tentang apa? Misalkan tentang teks prosedur. Kemudian yang pertama berikan saya materi tentang teks prosedur. Nah, itu saja. Kemudian yang kedua, kasih saya sebagai guru bahasa Indonesia kelas 10 SMK, berikan saya materi tentang teks prosedur. Coba, beda nggak sih? Boleh dicoba. Satu yang hanya sebagai tas saja, yang kedua kita pakai background kita. Sehingga si AI itu dia mendefinisikan, saya memberikan jawaban ini ke siapa ya? Kalau kita ada memperkenalkan saya sebagai guru siapa, maka dia akan sesuaikan konten materi ataupun hasil yang akan mereka berikan sesuai dengan latar belakang kita. Ini maksud bahasa ini, Pak ya. Prompt Pak. Nah, ini hanya satu Pak, nanti banyak lagi prompt Pak. Misal, jadi ini satu prompt cara kita ngobrol. Salah satunya ini. Jadi kalau ibu bapak nanti mau mencari bahan ajar, jangan lupa nanti memperkenalkan kita itu siapa. Nanti buatkan bahan ajar tentang fotosintesis. Bisa aja bahan ajar untuk kuliah dibikin Pak. Fotosintesis, bahan ajar fotosintesis anak 2 SD, gitu kan? Nah itu maksudnya. Kita harus memperkenalkan diri kita atau lingkungan kita. Oke, kita lanjut. Nah ini penting juga. Kemudian kita juga harus memperhatikan data atau input yang lebih spesifik, Pak. Contoh, yaitu informasi khusus yang perlu diproses oleh si AI seperti teks, angka, atau data mentah. Contoh, ringkas artikel berikut. Teks artikel misalkan. Kemudian analisis data penjualan pada kuartal 3 tahun 2024, kemudian lampirkan tabel datanya. Nah, ini khusus untuk data atau input. Ini mungkin jarang nih kita pakai. Kita next ini. Ntar Pak Edo, Ya, Pak. di dalam data tadi itu kan dimasukkan yang ringkas artikel, berarti kita masukkan cerita artikelnya. Artikelnya nanti di-upload. Tagnya itu. Ya. Upload artikel. Kan ada tempat uploadnya tuh. Ya, ada nanti inputnya. Nanti boleh kita coba meringkas, misalnya nanti, nah contoh tadi, kan ibu bapak belum miliki nih dokumen pembelajaran STEM. Nanti saya share, coba minta dia ringkas. Daripada kita baca dari awal ke akhir, minimal sudah dia ringkas tadi. Tapi bisa Pak, ringkas dalam bentuk 10 paragraf, ringkas dalam 2 halaman, bisa kita tetapkan. Misalkan daya baca kita 1 halaman cuma, udah ringkas dalam 1 halaman. Berarti bahasa Arab bisa juga ya Pak ya? Bisa Pak, bisa Pak. Nah, contoh juga memberikan contoh. Jadi ini biasanya misalkan di bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Demonstrasi output yang diharapkan untuk memandu format, gaya atau konten. Buat dialog seperti ini. Nah, maka akan dibikin oleh AI mirip-mirip seperti itu Pak. Bikin pantun mirip-mirip seperti ini. Bikin aja satu contohnya, nanti dia akan bikin sebanyak-banyaknya. Itu dahsyatnya. Bikin apa lagi? Soal seperti ini. Berarti kategori soal kesulitannya akan sama nanti. Nanti kita coba secara kolektif ya. Nah ini yang penting Pak Bu. Ini biasanya guru seni budaya atau bapak guru lain juga boleh.
ada parameter teknis, mungkin ini paling jarang digunakan. Ya, misalkan pengaturan yang mengontrol output, Pak. Contoh, membatasi jumlah karakter, jawaban maksimal 100 kata, itu tadi. Ringkasan maksimal 5 paragraf. Jadi jawaban A yang tadi bisa, Pak. Apa dampak dari kecanduan teknologi bagi anak di bawah umur? Buatkan dalam buatkan jawaban di dalam 5 baris misalnya. Maka 5 baris isi ya, terlalu panjang. Sesuai keinginan kita. Atau, kita bisa mengatur temperatur namanya, Pak. Kreativitas. Jadi temperatur itu dari 0 sampai 1. Kita lihat. Jadi misalkan semakin tinggi dia, semakin 1 dia, maka itu semakin acak hasilnya. Jadi daya kreativitas si AI itu akan lebih out of the box hasilnya. Tapi semakin kecil 0,1, 0,1, maka hasilnya akan lebih formal. Coba ini misalkan ya. Selesaikan pantun berikut ini dengan tingkat temperatur tinggi. 1. Ubur-ubur ikan lele. Maka dia akan eksplorasi lebih jauh lagi, lebih kreatifnya. Tapi kalau temperaturnya 0,1, maka dia akan bikin pantun mirip-mirip itu ya. Mungkin mirip-mirip ada nama ikannya. Kemudian yang sesuai dengan pantun yang ini. Nah, ini sering juga digunakan untuk mengkhususkan, menspesifikkan hasil, ya, sehingga tidak liar hasilnya. Ya, tidak kadang-kadang sudah jauh dari yang kita harapkan. Next. Nah, ini format output juga. Ibu bapak yang memang suka dengan poin hasilnya, tidak berupa narasi deskriptif, berupa paragraf, boleh dibunyikan. Ya, susun hasilnya dalam bentuk poin-poin misalkan. Hasilkan respon dalam format tabel. Contoh, ibu bapak yang mungkin ibu bapak wali kelas pengen merekap bagaimana kondisi kehadiran siswa atau kasus-kasus siswa yang pernah kita tangani. Nah, bikin saya sebagai wali kelas ini buatkan dalam format tabel. Kan dibikin harus tabel. Perlu lagi nanti tinggal copy paste. Kemudian boleh juga nada dan gaya. Penyesuaian bahasa sesuai kebutuhan. Ini saya pakai juga kemarin dalam proses tesis untuk menyempurnakan bahasa. Ya, bisa. Jadi ketika mungkin hasilnya bahasa yang namanya bahasa dari kita terkadang belepotan, ada bahasa yang mubazir, tolong rapikan sesuai dengan bahasa akademis. Rapi bahasa. Tulis dengan gaya akademik, gunakan bahasa santai untuk remaja. Jadi ini poin berikutnya. Kemudian boleh juga dengan batasan, larangan, atau pembatasan konten. Misalkan, hindari istilah-istilah yang terlalu teknis. Jangan sertakan referensi yang bernuansa politik. Sehingga hasilnya juga bisa kita arahkan. Ya. Atau ada sebagai peran meminta si AI ini berperan sebagai ahli, berperan sebagai dokter yang menjalankan vaksin, sebagai novelis tulis cerpen horor. Jadi kita suruh dia mengkhususkan diri. Coba deh, kamu sebagai guru, gue lah, aku perangkat BPPC, jangan cah. Misalnya gitu kan. Jadi memposisikan dia. Jangan nanti ibu bapak buatkan RPP gitu saja. Itu saja kita menuntut dia untuk memposisikan diri dia. Atau nanti dosen yang bikin RPP sesuai dengan kondisi kita kan. Penyempurnaan iteratif, proses memperbaiki peran berdasarkan respon KA sebelumnya. Jadi kalau sudah ada respon kita cek lagi nih, revisi jawaban sebelumnya. Misalkan saya nggak setuju, kurang pas, cari yang lebih bagus lagi, ya paksa dia harus. Ini penyempurnaan dan wajib kita harus melakukan penyempurnaan itu. Jangan langsung diterima mentah-mentah. Oke. Boleh saya kasih waktu 10 menit untuk mencobakan ini, Pak. Bagian mana yang ini belum Bapak coba? Silakan Bapak, coba sebentar. Ya, platformnya terserah.
terakhir, Pak Edo, Bapak. Pak Edo, Ya. izin Ririn berbagi sedikit Pak Edo. Boleh, silakan. Ah, Mic itu. ini ada. Ya, silakan. Baiklah, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Bu Lilis kan pertanyaannya, kalau nggak salah, bagaimana cara mengantisipasi agar siswa kita tuh dia tidak hanya mengerjakan soal saja gitu ya Bu Lilis ya. Kemarin ini Pak Edo, kebetulan Rin masih tahap berjuang juga itu untuk menambah ilmu. Nah, sekarang yang namanya Wayground itu lebih bagus daripada Quizizz, kan udah diganti dari tahun 2015, kemudian di tahun 2021 udah diperbaiki menjadi Wayground kan. Nah, Wayground itu Bu Lilis ternyata kita iya, Bu Lilis sama Kak Rin tahu. Nah, coba cara kita salah satunya dan hanya berbagi saja ini Bu Lilis gitu. Cara kita tuh kan ada nanti Pak Edo, setelah kita lakukan permainan atau Quizizz, kita tekankan lagi sama siswa itu kita di sini tidak hanya bermain saja, tidak untuk melihat reward siapa yang menang saja pada saat ini gitu. Kan kita akan melihat di sini nanti pengayaannya. Kita akan telaah di sini nanti siapa yang betulnya 10, misalnya soalnya 10, kemudian siapa yang salahnya misalnya ada 5 gitu. Itu tertera nanti kan Pak Edo di saat kita unduh. Nanti dia langsung dapat diunduh dalam bentuk Excel. Nah, itu kan nampak nanti berapa soal yang salah bagi siswa di sana. Kemudian di situ kita bisa kita kasih kesadaran sama anak itu begini. Di sini karena dia banyak salah, nah gimana cara kita menumbuhkan kesadaran dengan cara kita sendiri sebagai seorang guru. Nah jadi maksudnya gini, jadi kita jangan hanya mengutamakan permainannya saja. Jadi kita kita bahas lagi soal yang sudah kita kasih tadi Pak Edo. Nah itu maksud Ririn. Jangan nanti kalau udah selesai bermain, oh ya kamu menang ya, kamu juara satunya, udah habis sampai di sana. Jangan seperti itu. Kita telaah lagi soal nomor 1 itu udah tertera tadi tuh Pak Edo. Di Excel itu nampak nanti itu nomor 1 soalnya kamu salah loh. Nah kira-kira seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang nomor 1 ini jawabannya, ini kayak teman kamu ini. Nah kan dia tertera si A, si B, kamu salah nomor 1, nomor 2, bahkan soalnya juga bisa kita lihat di sana. Nah gitu Pak Edo, terima kasih. Terima kasih Boleh atas berbaginya. Nah itu tadi sehingga kita simpulkan kalau nanti seperti Quizizz ya, sama saya Misalnya mengentrikan data awal perusahaan pada aplikasi komputer akuntansi. mengentrikan data Awal perusahaan pada komputer akuntansi Komputer akuntansi. dengan menggunakan aplikasi MIOB. aplikasi BIM ya. Ya. Oke. Apa yang disampaikan di awal baru masuk? Biasanya Ririn mengadakan apa dulu tuh Pak Edo? Pretest gitu Pak Edo. Agar tahu sejauh mana mereka padahal kan kita belum ngajar nih. Ya. Jadi mengukur gitu. Diukur dulu. Udah tahu apa sama dia sebelum kita melakukan pembelajaran lebih lanjut gitu. Oke. Terus apa lagi? Kemudian setelah mereka Fitness. Ya. Oke, baiklah. Kemudian setelah mereka tes, cuma tadi kan kita menyampaikan dulu apa ATP-nya kan Pak Edo. Tujuan pembelajaran. Ya, kemudian apa yang akan kita capai pada pertemuan ini. Oke. Nah, kemudian kita lakukan tes awal. Nah, setelah itu baru kita tayangkan materi yang akan kita sampaikan. Topiknya, tujuan tadi itu kira-kira apa yang akan kita bahas? Apa yang akan kita bahas? Dengan tujuan pembelajaran ini apa yang akan kita bahas? Nah, nanti siswa akan yang kritis itu ada yang bertanya tuh Pak Edo. Ada yang akan menyampaikan. Mungkin Ibu kalau begini kadang-kadang mereka salah, tapi Rina arahkan. Nah, kira-kira kita harus tahu dulu nggak apa artinya ini. Nah, jadi nanti ada beberapa pertanyaan. Nah, itulah nanti yang akan dilakukan masing-masing kelompok untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang timbul tadi. Begitu Pak Edo. Nah, ini dia Pak. Pertanyaannya lebih tepat itu kenapa? Tapi bukan kenapa terkait dengan konteks
materinya langsung. Yang mungkin dianggap itu pertanyaan kedua setelah apa. Harusnya pertanyaan kenapa di awal. Sekarang pertanyaan, kalau kita ganti, kenapa pencatatan keuangan itu, akuntansi itu lebih baik kalau pakai komputer dibandingkan manual? Kan begitu? Iya. Mana yang lebih bagus kira-kira? Kenapa dengan komputer orang rata-rata di perusahaan pakai dengan komputer? Kan begitu? Maka akan menumbuhkan kesadaran bahwasanya dia perlu belajar ini. Dia tidak hanya sampai pada apa. Tapi kalau seandainya dia ditanyakan apa aplikasi yang akan kita pakai untuk kita membuat catatan keuangan. Nah, sedangkan ini materi baru, jadi kita tumbuhkan kesadarannya dulu. Artinya supaya nalar kritisnya mikir, kenapa ya? Kok para perusahaan pakai ini? Nah, barulah kita mau. Ini penting dia menyadari bahwasanya materi itu penting, pakai MYOB itu penting, maka itu akan menunjukkan motivasi dia belajar. Nalar kritisnya. Makanya sebenarnya pertanyaan di awal itu harusnya kenapa dulu, jangan apa. Iya, Bu, matematik itu kenapa? Kalau kenapa itu disitulah mulai siswa berpikir keras, dia akan menjawab pertanyaannya itu pasti dengan dengan kalimat yang lebih panjang. Ambil contoh nih. Iya. Ada nggak punya yang Masalah. Kali itu nggak masalah, Pak. Nah, oke, terakhir. Ada paha ayam. Lah, ini kan seperti yang Bu Ada Ucu. juga roti. Oh, Ada iya juga iya iya. ketemu. Masya Allah, banyak banget. Inilah suasana di aula. Di aula ya? Kayaknya ya deh. Di aula atau ruang rapat Hotel Ombilin bersama Teh Ici. Dan bersama Ante Bu Ucu sama Ibu Abang Iki. Bersama Ibu Rini. Yeay. Siapa tadi? Biasa kawan setia.